Pemirsa, di tengah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan pelarangan mudik nasional, ada wacana untuk memperbolehkan warga melakukan mudik lokal agar dapat bersilaturahmi dengan sanak keluarga selama Hari Raya Idul Fitri. Perbedaan pandangan dan pernyataan sejumlah instansi publik terkait persoalan mudik menyebabkan kesimpang siuran informasi terkait hal itu. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar psikologi politik dan yakni Profesor Hamdi Muluk telah bergabung bersama kami melalui saluran Skype. Selamat pagi, Prof. Hamdi. Selamat pagi, Ade. Selamat pagi para pemirsa Metro TV dimanapun berada. Iya, Prof. Hamdi, di tengah situasi seperti ini, publik bingung dan gamang. Secara psikologi komunikasi publik, apa yang menyebabkan hal ini terjadi, Prof? Ya, saya kira ini memang komunikasi yang tidak jelas. Bahwa secara komunikasi politik oleh Presiden, misalnya oleh pusat, sudah jelas bahwa dilarang mudik, ya. Jadi mudik itu pengertiannya kan adalah mobilitas orang dari tempat biasanya, kalau dalam konteks Indonesia ini pusat-pusat, ya, di Jakarta, Pulau Jawa, di mana orang yang pemudik itu sebenarnya sudah bermukim lama di sini. Itu secara pengertian mudik, ya, secara teori sosial, antropologi, psikologi, dan apapun teori-teori sosial lah, bahwa orang-orang itu sudah lama secara permanen tinggal di Jawa ini, katakanlah begitu. Setelah itu karena ada tradisi-tradisi kultural, ya, seperti mendatangi lagi leluhur, mendatangi orang tua di tempat asal, terus ada rutinitas mudik tiap lebaran itu. Nah, kenapa dilarang selama PSBB ini? Karena itu adalah mencegah supaya penularan pandemi ini, ya, yang tadinya memang epicentrumnya banyak di pusat-pusat seperti Pulau Jawa, di kota-kota besar itu, tidak pindah epicentrumnya ke daerah. Jadi artinya dari wilayah yang terkena pandemi besar itu tidak virusnya pindah ke daerah. Jadi itu adalah filosofi dari kebijakan untuk pembatasan pergerakan manusia, mobilitas manusia, supaya memang virus itu bisa dicegah penyebarannya. Nah, itu ditangkap jelas sih sebenarnya. Jadi yang ditangkap oleh publik adalah fenomena mudik itu adalah soal jarak, ya. Jadi dari satu daerah, ya, administratif, katakan misalnya dari DKI, orang mau pindah, mau mobilitas ke Lampung nggak boleh, dari Jawa Barat, jadi hitungannya provinsi yang dipahami publik, ya. Dan memang PSBB satunya kan juga provinsi, ya. Jadi artinya dengan diterapkan PSBB, kepala daerah diberi otoritas untuk mengatur lalu lintas orang masuk ke daerahnya masing-masing, ya kan? Jadi misalnya Jawa Timur melarang orang dari luar Jawa Timur masuk, ya, Jawa Barat juga begitu, di provinsi lain juga begitu, dari Sumatera Barat tempat kampung saya melarang orang dari provinsi lain untuk masuk. Baik. Nah, dengan begitu pelarang mudik itu ditangkap clear oleh masyarakat. Nah, yang jadi masalah seperti Anda bilang tadi, kalau di dalam DKI sendiri orang mau lalu lalang, orang mau melakukan mobilitas, ya, dalam rangka silaturahmi juga. Karena mudik itu dasarnya silaturahmi sebenarnya. Tadi kita bicarakan kenapa orang pindah, ada mobilitas penduduk ke satu tempat lain, karena untuk urusan silaturahmi juga. Nah, jadi bilang kalau di dalam kota sendiri, ya, di satu wilayah administrasi sendiri, ya, boleh nggak silaturahmi? Itu pertanyaannya kan? Karena kenapa PSBB itu mengikat di dalam satu wilayah, itu yang jelas ditangkap publik. Jadi misalnya orang nggak boleh pindah dari Bandung ke Bogor, karena masing-masing kepala daerah punya otoritas untuk mengatur warga di dalamnya. Nah, kalau di dalam sendiri, harusnya logika publik ini, ya, silaturahmi itu nggak bermasalah dong, tidak melanggar PSBB. Nah, di sini kebingungan masyarakat sebenarnya.
Oke, Ya, Prof, kalau kita lihat kebingungan dan ya. kegambangan publik ini, apakah karena memang pesannya tidak ditangkap oleh publik dengan baik, atau ada distorsi sendiri, ada kegambangan sendiri dari segi komunikatornya, dari para pembuat kebijakannya, misalnya pemerintah pusatnya, pemerintah daerahnya, ada juga gambang di antara mereka sendiri, satu dengan yang lain tidak kompak juga mengeluarkan statement. Distorsinya di mana sih kalau menurut Anda? Ya, bisa begitu, bisa begitu. Tapi sebenarnya kalau begini, inti komunikasi yang paling bagus itu adalah bukan sekadar larang-melarang, tapi publik harus diberikan kesadaran, ya, itu lebih penting. Kenapa kebijakan yang diambil? Maksudnya apa? Filosofinya apa? Dalam rangka apa? Jadi sebenarnya kalau warga paham, ya, bahwa hakikat dari PSBB itu, ya, adalah membatasi pergerakan manusia, ya, mobilitas manusia. Karena kenapa? Virus itu menyebar dari manusia ke manusia lain. Itu logikanya. Dan dalam jarak yang paling nggak 1,5 meter itu baru aman. Jadi misalnya, kalaupun saya bergerak di jalanan, kemungkinan saya menularkan orang tipis. Kalau sepanjang saya menjaga jarak 1,5 meter. Ya. Jadi jangan juga kita terlalu paranoid. Misalnya saya mau jogging itu dilarang. Kalau saya bisa jogging, saya tidak menghampiri orang dalam jarak 1,5 meter kan aman. Itu logikanya. Itu untuk mencegah penularan. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Nah, kenapa misalnya mobilitas penduduk dalam jumlah besar itu dilarang, mudik misalnya? Karena kenapa? Karena dia mempergunakan angkutan umum, ya, itu kan sulit orang menjaga physical distancing itu. Gimana memastikan dalam bus itu jarak 2 meter satu orang dengan orang yang lain, ya, itu logikanya. Itu juga sama kalau dia naik kereta juga riskan. Bagaimana mengatur dia jarak 2 meter? Kemarin terjadi kegaduhan ketika diperbolehkan orang untuk keperluan dinas bepergian dengan pesawat di Terminal Suta itu. Terjadi antrian orang untuk mengurus check-in itu tidak terpenuhi asumsi 2 meter itu. Nah, di situ kekacauannya terjadi. Nah, sebenarnya seandainya saja kalau orang tetap ingin mobilitas, misalnya saya ingin mengunjungi adik lah di tempat lain di Tangerang gitu ya, atau di Jakarta Selatan. Saya dari Jakarta Pusat gitu ya. Kalau saya naik mobil pribadi saya, ya, saya menyetir sendiri, dan di dalam mobil itu ada anak saya, istri saya yang kami sehari-hari satu rumah, 4 orang tuh nggak ada yang ketularan misalnya, ya, sehat semua, nggak masalah sebenarnya, karena saya berada di area pribadi saya dalam mobil saya pindah ke rumah adik juga di situ, nanti kita silaturahmi jarak 1,5 meter nggak masalah sebenarnya, secara prinsip ya. Ya, Prof. Tetapi yang tadi Anda katakan bahwa seolah-olah memang informasinya memang tidak dipahami secara baik dan benar oleh masyarakat. Sosialisasi bukan masalah hadang-menghadang, bukan masalah sekat-menyekat begitu ya. Intinya adalah bagaimana masyarakat ini bisa paham. Kalau kita bedah dari komunikatornya sendiri, apa yang salah dengan komunikasi publik di awal sampai sekarang sehingga kemudian pemahaman masyarakat tidak begitu clear tentang ini? Ada berapa banyak sebab sih ya. Tentu sebenarnya dalam strategi komunikasi menyampaikan pesan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, sedetil-detilnya, itu adalah hukum besi komunikasi kan. Jadi buatlah komunikasi itu sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Kalau perlu divisualisasikan, diberi cara ikonografik gitu ya, ya sudah dilakukan sebenarnya. Tapi kadang-kadang juga memang berpulang juga kesadaran publik gitu loh. Kalau publik itu nature-nya adalah dia pengen paham, dia akan mencari tahu bagaimana dia paham alasan dibalik semua itu gitu. Tapi kalau publiknya ignorant, egois begitu ya, tidak mau tahu gitu, yang penting adalah kemauannya dia saja harus diurutin, ya, itu memang orang-orang seperti ini menurut saya memang harusnya diberi sanksi saja, ya, pendekatannya reward and punishment saja gitu, nggak ada cara lain begitu. Baik, ya. Prof.
wacana yang kemudian kita baca sekarang adalah sudah mulai adanya pelonggaran PSBB, sudah mulai adanya relaksasi begitu ya. Ada juga kalau kita lihat faktanya mal-mal sudah buka, aktivitas-aktivitas sudah mulai ramai. Nah, apakah publik harus khawatir dengan ini atau senang terhadap ini? Mana yang perlu kita utamakan sekarang? Physical distancing atau material well-being saat ini? Karena kan kalau kita lihat ekonomi juga menjadi penting ya. Kita juga nggak bisa Betul. begini terus. Tapi bagaimana Tutup kemudian mata harus gitu berpikir? Ya begini, tentu pembuat kebijakan menurut saya harus betul menimbang-nimbang ya di antara dua concern ini secara pas. Jadi ada pertimbangan kesehatan publik. Jadi artinya paling penting dalam pertimbangan kesehatan publik ini adalah melindungi kelompok-kelompok rentan. Dalam konteks COVID ini ya, ini harus kita pahami juga bahwa COVID ini sebenarnya dari yang terjangkit itu hanya 3% yang membutuhkan perawatan medis sebenarnya. Orang-orang terutama yang kelompok-kelompok rentan yang sudah ada bawaan penyakit, usia tua dan seterusnya. 97% yang terjangkit sebenarnya bisa melawan dengan kekebalan sendiri sebenarnya itu. Itu fakta kesehatan ya. Nah, tapi sungguh pun begitu, kalaupun yang rentan itu jumlahnya dari jutaan ini tetap dibuat, itu kan tetap nyawa manusia. Itu ya. Dan itu akan membuat beban rumah sakit nanti bertambah. Artinya penularan harus dicegah sedemikian rupa. Nah, tapi memang filosofi penutupan, restriction atau lockdown ataupun apapun namanya karantina, sekarang kita memakai formatnya adalah PSBB itu. Pergerakan orang dibatasan itu akan jangka panjang punya konsekuensi yang juga tidak ringan, dan ini bisa mengancam keselamatan bangsa juga karena multiplier effect kan, ekonomi berhenti, dan ekonomi berhenti orang tidak ada penghasilan. Baik. Istilah saya kalau orang diam di gua 2 bulan 3 bulan, amunisinya pasti menipis, dia pasti tidak punya penghasilan, tabungan berkurang, dia akan menjadi cemas, dia malah stres dengan cara stres pada dimensi yang lain ya, bukan ketakutan karena COVID, karena takut tidak makan, takut tidak miskin, apalagi masyarakat menengah ke bawah ya. Dan kita harus fair melihat penguncian di rumah ini. Penguncian di rumah ini tidak terlalu masalah bagi kelompok menengah ke atas, tapi menengah ke bawah itu ancaman besar. Prof. Nah ini harus ditimbang-timbang dua kemungkinan ini. Jadi mungkin boleh relaksasi dalam arti untuk memulihkan ekonomi. Bukan membiarkan orang keluar untuk urusan kesenangan ya. Baik, itu nggak boleh. Prof. Hamdi, kemudian wacana yang sekarang sedang beredar juga adalah bagaimana kita berdamai, hidup berdampingan dengan COVID-19, karena katanya banyak pakar mengatakan COVID-19 tidak akan pernah lenyap dari bumi ini. Nah, Anda juga mengeluarkan statement mengenai psychological well-being. Nah, menurut Anda bagaimana kemudian ketika kita harus berdampingan ke depan secara physical well-being ini dipraktekkan kepada masyarakat menghadapi fakta bahwa COVID-19 tidak akan pernah lenyap, artinya dia akan tetap ada di dunia ini. Oke, itu yang saya maksud tadi. Ya, jadi ini juga sudah dikonfirmasi oleh WHO sendiri bahwa sepertinya studi sudah mengarah virus ini tidak akan bisa hilang 100%. Jadi dia tetap akan ada untuk jangka waktu entah 2, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan 2 tahun ke depan. Oleh karena itu, ilusilah kalau kita melakukan semua ikhtiar untuk menghentikan virus ini nol. Itu filosofinya, berarti virus ini kan tetap ada. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita move on, kita pulihkan kehidupan ekonomi ini, karena ini ancaman yang besar ya, kegagalan ekonomi ini terhadap psychological well-being yang saya maksud itu. Psychological well-being itu adalah konsepnya adalah ketahanan psikologis. Ya, kesejahteraan psikologis itu meliputi kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan fisik, kesejahteraan psikologis, kesejahteraan sosial. Dan selama 2 bulan 3 bulan ini kita dikunci, sebenarnya secara perlahan-lahan ketangguhan psikologis Anda itu akan berkurang karena orang mulai stres, orang mulai bosan, bagi kelompok menengah ke bawah tidak ada penghasilan, hidup tidak menentu. Orang ingin hidup normal, artinya kehidupannya kebutuhan ekonomi terpenuhi. Nah, sekarang yang kita siasati adalah bagaimana pelan-pelan kehidupan ekonomi kita pulihkan, tapi orang diberi kesadaran untuk menjaga jarak supaya tidak tertular.
Baik. Itu solusi yang menurut saya jalan tengah yang paling masuk akal. Begitu. Baik. Dengan begitu, Jadinya normal relaksasi baru dengan bisa. protokol-protokol yang ketat harusnya ditingkatkan, Betul. tetapi proses atau roda ekonomi mulai dipulihkan pelan-pelan karena ini juga akan berdampak Ya. pada psikologi masyarakat begitu ya. Psychological Baik, terima well-being kasih orang. Prof. Hamdi Muluk telah berbagi insight bersama kami di Metro Pagi Prime Time pada edisi hari ini.